Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran tema 1 yaitu bahasa Indonesia, masih tentang benda hidup dan benda tak hidup. Hari ini kita akan membahas benda hidup tentang perbandingan kalimatnya ya. Nah, di sini kita akan mengenal ciri-ciri benda hidup dengan membuat kalimat perbandingan ya. Nah, di sini pada halaman 26 kita akan bahas tentang membuat kalimat perbandingan tentang benda hidup. Benda hidup dapat tumbuh besar. Manusia termasuk benda hidup. Manusia dapat bertambah berat maupun tinggi badan. Dalam pertumbuhan manusia memerlukan makanan. Makanan sehat sangat penting untuk kesehatan dan pertumbuhan. Tuhan telah mencukupkan makanan untuk pertumbuhan manusia. Nah, maka dari itu kita harus selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita akan bahas halaman 26. Mengenal ciri-ciri benda. Amatilah gambar berikut. Nah, di sini ada contoh pertumbuhan manusia. Pertumbuhan manusia ini karena pertumbuhannya dari kita sering makan, minum, akhirnya kita akan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan manusia pertama dialami oleh masa bayi. Setelah itu masa balita. Setelah balita menjadi anak-anak. Setelah anak-anak menjadi remaja. Setelah remaja menjadi dewasa. Nah, setelah dewasa menjadi orang tua seperti nenek dan kakek ini ya. Nah, sudah tua nih ya. Nah, jadi pertumbuhannya dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, nenek dan kakek ya. Nah, setelah kalian mengenal ciri benda hidup pada pembelajaran sebelumnya, bisa lihat gambar di atas. Nah, yang ini merupakan pertumbuhan manusia ya. Gambar manusia ini dari bayi bertumbuh besar ya karena memerlukan makanan dan minuman. Nah, di sini ada di halaman 27, benda hidup dapat tumbuh besar. Benda hidup dapat bertambah berat dan tinggi. Hewan dan tumbuhan juga dapat bertambah tinggi. Benda tak hidup tidak dapat tumbuh besar. Benda-benda dapat memiliki tinggi yang berbeda-beda. Penggaris bukan benda hidup. Penggaris tidak bertambah panjang. Buku bukan benda hidup juga. Buku tidak bertambah besar. Penggaris dan buku adalah benda tak hidup. Penggaris dan buku memiliki ukuran dan berat yang tetap karena tidak tumbuh. Penggaris dan buku mempunyai ukuran masing-masing. Ada buku yang lebih besar dari buku lainnya, ada juga buku yang lebih kecil dari buku lainnya. Dapatkah kalian membuat kalimat perbandingannya? Nah, di sini jadi dijelaskan kalau manusia itu atau benda hidup itu atau makhluk hidup ya dapat bertumbuh besar, dapat bertambah besar berat, dapat bertambah tinggi karena mereka memerlukan manusia ini atau makhluk hidup ini memerlukan makanan dan minuman. Sedangkan benda tidak hidup seperti penggaris dan buku ini ya tidak bertambah besar dan tidak bertambah tinggi karena tidak hidup ya. Nah, penggaris dan buku ini memiliki ukuran dan berat yang tetap saja, tidak berubah besar, tidak berubah berat dan tidak berubah tinggi ya, karena tetap. Maka dari itu disebut dengan benda tak hidup. Nah, cara membandingkannya yaitu penggaris dan buku mempunyai ukuran masing-masing. Ada buku yang lebih besar dari buku lainnya, ada juga buku yang lebih kecil dari buku lainnya. Dapatkah kalian buat kalimat perbandingannya? Nah, di sini pada halaman 27 ada buku warna biru berbentuk besar dan buku warna merah berbentuk kecil. Nah, jika dibandingkan kalimatnya yaitu buku merupakan benda tak hidup ya yang memiliki ukuran dan berat yang tetap karena tidak tumbuh. Buku biru lebih besar dari buku berwarna merah. Jadi perbandingannya karena buku itu merupakan benda tak hidup, jadi buku biru lebih besar dari buku yang berwarna merah. Nah, seperti itu contohnya anak-anak ya, membandingkan kalimat berdasarkan gambar, membandingkan benda hidup dan benda tak hidup. Ini benda tak hidup ya yang dibandingkan. Jadi kalimatnya buku merupakan benda tak hidup. Buku biru lebih besar dari buku berwarna merah. Nah, itu aja anak-anak ya. Nah, setelah itu silakan kalian kerjakan
halaman 28 ada penggaris yang panjang dan penggaris yang pendek. Silakan buat kalimat perbandingannya terhadap benda tak hidup di halaman 28 seperti contoh halaman 27. Baik anak-anak, mungkin sekian penjelasan dari Bu Guru. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.